Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah. Kembali berjumpa bersama saya Anggi Pradita Gautama dalam acara dialog khusus pada sore hari ini yang khusus membahas mengenai fungsi pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan rakyat. Dan tentu saja saya tidak sendirian di sini karena kita akan membahas lebih jauh mengenai fungsi pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan rakyat ini dengan narasumber yang berkompeten, yaitu kita sudah kedatangan Bapak Insinyur Trijoko Mulyono MM. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Anggi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, dan Bapak Trijoko ini merupakan Direktur Pengukuhan dan juga Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan RI. Kemudian juga kita sudah kedatangan Bapak Dr. Andes Hermanto Yusuf SHMH. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Anggi. Ya, Bapak juga sehat ya Pak ya? Iya. Iya. Dan Bapak Hermanto ini merupakan Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Sumsel. Dan pemirsa, bukan hanya kami di sini yang akan berbincang-bincang mengenai pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan rakyat ini, tetapi pemirsa Sriwijaya TV yang ada di rumah juga dapat berinteraksi bersama kami di line telepon 07113643344 dan juga di 07113641111. Nah, kita langsung saja nih Pak. Di awal ya, ini kita memang tahu kan Indonesia pemanfaatan sumber daya alamnya memang luar biasa sekali, dan sebetulnya untuk pengertian hutan sendiri dan juga kawasan hutan itu bisa dijelaskan seperti apa? Iya, Mbak Anggi dan pemirsa, ada hal prinsip mestinya yang harus kita pahami bersama. Ada perbedaan yang prinsip pengertian tentang hutan dan kawasan hutan. Kalau hutan itu adalah merupakan suatu kesatuan ekosistem dalam sebuah hamparan lahan yang didominasi oleh pepohonan. Jadi ini merupakan pengertian teknis, pengertian biofisik. Gitu. Nah, sedangkan kawasan hutan adalah merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap. Nah, kawasan hutan itu adalah pengertian status yuridisnya, status hukum. Nah, ini yang harus clear betul sehingga hutan itu bisa berada di tanahnya Mbak Anggi. Jadi di tanah hak milik, boleh hutan tumbuh di mana-mana. Tapi kawasan hutan ini adalah wilayah tertentu yang yuridiksinya, pengaturannya oleh pemerintah, SIKYU, Kementerian Kehutanan. Nah, hanya kondisi saat ini, tidak semua kawasan hutan itu berhutan. Nah, jadi kalau Mbak Anggi atau pemeriksa jalan-jalan, kemungkinan akan ketemu kawasan hutan. Loh, itu ada kawasan hutan lindung tidak berhutan. Boleh dong saya pakai untuk pertanian? Tidak boleh. Karena tapi itu tetap menjadi kawasan kawasan hutan. Ada mekanismenya. Kapan kita boleh atau tidak boleh memanfaatkan hutan untuk usaha-usaha di luar kehutanan. Ini perlu kita pahami bersama sehingga tidak akan terjadi apa yang sering kita lihat sekarang, tiba-tiba ada pemukiman di dalam kawasan hutan. Karena pemahamannya kurang lengkap, itu kawasan tidak berhutan, ya hutan bukan hutan, padahal tidak seperti itu. Padahal itu memang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, seperti itu ya? Iya. Nah, untuk peranan dari wewenang sendiri dari Kementerian Kehutanan RI dalam pemanfaatan lahan ini seperti apa, Pak? Jadi begini, hutan itu termasuk kekayaan alam yang dikuasai oleh negara, yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Ini sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 kan, bahwa sumber daya alam itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kawasan hutan ini dikuasai oleh negara dan diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus. Jadi Kementerian Kehutanan tidak memiliki kawasan hutan, tapi mengatur dan mengurus bagaimana hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan. Jadi dalam hal ini Menteri Kehutanan atau Kementerian Kehutanan menyediakan regulasi tentang bagaimana dan kapan kawasan hutan itu bisa dimanfaatkan. Nah, tentunya kita harus membuka Undang-Undang 41 tentang kehutanan tahun 99 dan ada beberapa PP peraturan pemerintah yang mengatur bagaimana memanfaatkan kawasan hutan itu. Ya. Nah, untuk Bapak Hermanto, ini pendapat Bapak sendiri mengenai pemanfaatan lahan dan juga peranan dari BPN untuk pemanfaatan lahan seperti apa? Iya,
Mbak Anggi. Jadi BPN dalam hal pemanfaatan lahan ini tidak terlepas daripada lahan itu sendiri, bagaimana penguasaannya, terutama khusus untuk wilayah-wilayah yang berhubungan dengan kehutanan. Ini sesuai apa yang disampaikan Pak Joko tadi, bahwa dalam kawasan hutan itu pemanfaatan lahan itu tidak semena-mena dikelola oleh masyarakat, karena itu sudah ada aturan tersendiri. Sehingga pemanfaatan lahan oleh BPN itu di luar seluruh kawasan hutan. Apabila di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah, kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Kehutanan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tadi, sehingga pemanfaatan lahan oleh masyarakat, apalagi dalam rangka pemberian sesuatu hak atas tanahnya itu, ini harus clear and clear. Karena ini ranahnya, kalau ini sudah menyangkut masalah wilayah kehutanan, ini kan bukan domain kita. Karena ini sudah domain kehutanan, ini sudah mengarah kepada pidana nantinya. Sehingga kita dalam pemberian sesuatu hak dan pemanfaatan lahan itu tetap mengacu kepada apa yang sudah ditentukan, terutama dalam hal ini rencana tata ruang wilayah daerah atau provinsi. Nah ini Bapak sudah ada penelpon dari pemirsa yang ada di rumah, kita angkat dulu. Dari Bapak Dodi yang ada di Indralaya, selamat sore. Ya silakan Bapak. Oke, sepertinya terputus. Kita lanjutkan kembali. Jadi untuk peran BPN sendiri itu sudah dalam porsinya masing-masing begitu? Ya begitu. Jadi BPN itu peran dalam hal ini hanya dalam legalitas kepemilikan daripada penguasaan itu sendiri. Kalau itu dalam penguasaan itu bertentangan dengan ketentuan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Joko, itu bukan wewenang daripada BPN sendiri untuk menerbitkan sertifikat atau kepemilikan di atas yang namanya kawasan hutan. Nah ini Bapak Joko tadi bicara mengenai pemanfaatan juga mekanisme penggunaan kawasan hutan itu sendiri. Itu seperti apa sebetulnya Pak regulasi yang dikeluarkan? Iya, jadi begini Mbak Anggi ya, kawasan hutan itu mempunyai fungsi pokok. Jadi yang pertama kita sebut dengan kawasan konservasi. Kalau kawasan konservasi itu tidak boleh diapa-apain pada prinsipnya, karena itu memang untuk konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian ada hutan lindung. Nah, hutan lindung ini berfungsi untuk menjaga tata air. Jadi kalau sekarang banyak banjir, sering orang menuding, "Loh kenapa banjir?" Karena hutannya rusak. Nah, fungsi pengatur hidrologis ini diemban oleh fungsi lindung dari hutan itu. Makanya ada hutan lindung. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hutan produksi. Nah, hutan produksi inilah yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan dengan berbagai macam izin. Bisa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu. Nah, kemudian ada satu lagi Mbak, itu HPK. Hutan produksi yang dapat dikonversi. Ini adalah kawasan hutan yang memang dicadangkan untuk kegiatan non kehutanan. Tapi tidak serta-merta kalau HPK itu langsung bisa diambil, dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak. Perlu ada proses pelepasan kawasan hutan. Nah, itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2007. Jadi Mbak Anggi mau bangun kebun, boleh minta HPK, tapi harus ada mekanismenya. Nah, setelah ini nanti, jadi paling tidak ada izin lokasi dari Pak Bupati, kemudian rekomendasi Pak Gubernur, ada izin pelepasan dari Menteri Kehutanan, baru ke BPN. Ini ke BPN untuk mendata, mensertifikasi menjadi HGU. Jadi tadi bahwa di antara masing-masing punya yurisdiksi. BPN akan mengatur hal-hal di luar kawasan hutan. Sedangkan di dalam kawasan hutan itu akan kita atur. Nah, jadi ada beberapa prinsip ini yang harus kita sepakati dan harus kita pegang bersama. Nah, itu bentuk-bentuk pemanfaatan untuk kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan. Nah, ada mekanisme-mekanisme lain, misalkan bagaimana Pak, saya ini tidak ada HPK, padahal situ ada masyarakat. Kita punya instrumen kebijakan di situ. Apa yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat di sekitar kawasan hutan itu
dibuka aksesnya untuk bisa memanfaatkan kawasan hutan melalui berbagai instrumen, misalkan hutan kemasyarakatan (HKM) atau hutan desa atau pola kemitraan. Jadi ini ada juga. Nah, yang lebih spesifik lagi dan lebih agak kalau masyarakat sudah berdaya, itu bisa juga mengajukan yang disebut dengan hutan tanaman rakyat. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini sudah menyediakan beberapa instrumen sehingga masyarakat itu mempunyai akses untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan kesejahteraan tadi. Iya, jadi bisa dilakukan juga bisa diolah oleh masyarakat juga begitu ya Pak ya? Iya. Kita akan berbincang lebih jauh mengenai fungsi pemanfaatan lahan ini, dan pemirsa juga jangan kemana-mana, setelah ini kami akan berbincang-bincang lebih jauh. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif. Ya pemirsa, masih bersama kami di Dialog Interaktif pada sore hari ini yang akan membahas mengenai fungsi pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan rakyat. Dan kami masih mengundang Anda di line telepon 0711341111 untuk berbincang-bincang bersama kami mengenai topik yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, kita lanjutkan lagi nih Pak, untuk penggunaan atau juga pemanfaatannya sendiri bagi kawasan hutan ini bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, jadi begini Mbak. Ada istilah yang disebut dengan penggunaan kawasan hutan. Kalau tadi pemanfaatan itu berarti aktivitas masyarakat atau badan usaha di dalam kawasan hutan yang memang merupakan kegiatan sektor kehutanan. Ada nanam HTI atau pemberdayaan masyarakat. Itu semua masih dalam koridor kegiatan kehutanan. Tapi ada aktivitas di luar non-kehutanan yang memanfaatkan kawasan hutan. Itu menurut peraturan perundangan disebut dengan penggunaan kawasan hutan. Nah, ini biasanya itu diperuntukkan atau untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kepentingan umum yang sifatnya sementara, jadi tidak permanen. Jadi sebagai contoh, kalau ada deposit tambang di dalam kawasan hutan, nah, tambang itu bukan kegiatan kehutanan, tapi apa boleh kita menambang itu? Misalkan di sana ada potensi batu bara, silahkan, tapi melalui mekanisme yang disebut dengan izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi itu sudah diatur juga di PP 24. Nah tentunya si investor itu harus kembali lagi melalui izin dari bupati, rekom gubernur. Satu hal yang prinsip Mbak Anggi, bahwa sesuai dengan Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah, pemanfaatan sumber daya alam itu dilakukan secara konkuren. Konkuren itu artinya bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi tidak benar kalau ada penilaian bahwa ini semua diatur oleh pusat. Tidak. Semua tapi ada peran izin juga dari daerah, begitu ya? Betul. Semua izin itu diawali dari izin bupati wali kota. Karena yang punya wilayah adalah mereka yang tahu persis bagaimana alokasi ruang yang tadi disebutkan Pak. Apa itu disebut dengan tata ruang, itu adalah desain yang dibangun oleh teman-teman di sana. Sebagai contoh misalkan, untuk kepentingan umum, lah ini saya akan membuka isolasi daerah. Saya perlu jalan. Jalan ini melalui kawasan hutan. Nah, itu pemerintah daerah tidak boleh langsung, ini untuk kepentingan umum ya saya bangun. Saya punya APBD. Tidak bisa. Tetap harus melalui mekanisme izin pinjam pakai. Boleh, tapi melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan. Karena apa? Di dalam Undang-Undang 41, ini pasal 50, itu ada ketentuan bahwa tidak diperbolehkan adanya kegiatan non-kehutanan di dalam kawasan hutan tanpa seizin menteri.
Oke. Nah, kalau itu melanggar, sanksinya ada di pasal 78, bisa pidana, Mbak. Tapi itu bersifat permanen atau tidak, Pak? Ini yang tidak permanen. Oke. Nah, kemudian yang permanen, misalkan mau dipakai untuk kebun. Nah, itu bagaimana? Untuk bendungan, untuk waduk. Nah, itu bisa. Itu disebut dengan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan, Mbak. Oke. Jadi, karena ada permanen, tidak mungkin. Ini akan kembali ke kawasan hutan lagi. Nah, melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. Nah, pelepasan kawasan hutan ini itu bisa dilakukan kalau yang akan digunakan itu di HPK, cukup dengan permohonan dari Bupati, dari Pak Rekom Gubernur itu bisa dilepas. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau itu berada di hutan produksi? Nah, kalau di hutan produksi, kalau mau dipakai, boleh aja. Wah, saya ini untuk land suitability-nya cocok untuk kebun, tapi hutan produksi. Bagaimana? Tidak boleh dengan hanya pelepasan, tapi melalui tukar-menukar kawasan hutan. Oke, jadi dipindahkan begitu, difungsikan. Jadi kawasan hutan bisa dilepas menjadi non kawasan hutan yang sering disebut dengan APL menjadi kawasan hutan. Oke, Nah, oke. itu. Sebentar Bapak, sudah ada penelpon dari pemirsa yang ada di rumah, dari Bapak Agus yang ada di Indralaya. Selamat sore. Ya, silakan Bapak Agus. Ya, silakan. Selamat sore, Pak. Selamat Selamat sore. sore. Ya, Pak. Ini saya itu realisasi perangkat dalam rangka peningkatan masyarakat itu seperti apa, Pak? Realisasi. Ya, Bapak Agus, bisa suaranya lebih diperjelas? Realisasi peranan hutan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat itu seperti apa, Pak? Realisasinya. Terus yang kedua ini pemanfaatan lahan kosong kan masih belum, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Untuk masyarakat. Pertanyaan kedua Bapak Agus bisa diulang? Pemanfaatan lahan kosong kan masih belum ini, Pak, ya, maksimal tuh, Pak, ya. Itu gimana, Pak? Pemanfaatan. Pemanfaatan lahan kosong. Oh, Itu aja, Pak, ya. Terima kasih Bapak Agus. Bapak. Ya, ini silakan nih Bapak Joko. Yang pertama, realisasi dari pemanfaatan hutan itu sendiri seperti apa ini? iya. Jadi begini, Mas atau Pak Agus ini, Kementerian Kehutanan sebenarnya punya program unggulan yang propur, gitu. Nah, apa unggulannya Pak Menteri sekarang Pak Zulkifli itu disebut dengan HTR, Pak Agus. Jadi masyarakat, individu ataupun kelompok itu bisa mengajukan membangun hutan taman rakyat. Itu bisa ditanami, tentunya ada batasan-batasan jenis tanaman, misalkan tanaman berkayu seperti karet, jelutung, silahkan. Bahkan kami dari Kementerian Kehutanan menyediakan kalau masyarakat tidak siap modal, itu ada semacam bantuan atau pinjaman, tentunya dengan bunga tidak komersial yang sangat ringan melalui BLU kami, Badan Layanan Usaha Pembangunan Kegiatan Kehutanan. Nah, jadi HTR itu hutan tanaman rakyat, itu boleh. Nah, sekarang kita juga menggalakkan apa yang disebut dengan HKM, Mbak Anggi. Jadi HKM ini ada bentuk pemberdayaan. Misalkan di dalam masyarakat di sekitar hutan, itu sekarang kehidupannya itu masih tergantung dengan kawasan hutan itu. Misalkan dia bercocok tanam sengon atau jelutung, mengambil getah jelutung, atau dia akan menanam kayu-kayuan jati segala macam. Itu bisa mengajukan permohonan HKM, hutan kemasyarakatan. Nah, oh ya, saya lupa. Untuk HTR, Pak, ini sangat strategis. HTR ini sudah ada pencadangan areal dari Menteri di masing-masing kabupaten. Mungkin nanti Pak Agus boleh konsultasi dengan Dinas Kehutanan setempat, apakah di OKI ada alokasi cadangan HTR, itu bisa dimohon. Nah, karena sudah dialokasikan dari pusat, dan izinnya tidak ke pusat, Mbak. Izinnya dari Pak Pemerintah Bupati. daerah, oke. Ya.
itu. Nah, tentunya kalau terkait dengan bagaimana optimalisasi lahan kosong, kalau untuk kawasan hutan, tentunya melalui program-program rehabilitasi, dan juga bisa kita masukkan nanti dalam menjadi objek HTR. Tapi kalau di non kawasan, wah, Bapak ini punya senjata hebat ini, PP 11. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini. Oke, Iya, kalau ya. untuk Bapak sendiri seperti apa nih Pak kalau untuk pemanfaatan lahan kosong ini? Iya Mbak Anggi, jadi kita semenjak tahun 2010 ya, kita pernah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Jadi dalam hal ini kalau memang nanti ternyata setelah kita laksanakan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 itu kalau tanah itu memang dinyatakan terindikasi terlantar, itu udah pernah untuk Sumatera Selatan sudah kita tindak lanjutin itu. Tindak lanjutin dengan pendataan inventarisasi daripada kegiatan inventarisasi tanah terlantar sesuai dengan perintah PP tadi. Nah, untuk Sumatera Selatan kita sudah coba sampai dengan apa namanya panitia C, istilahnya itu panitia yang untuk menyidangkan untuk indikasi tanah terlantar, dan sudah kita usulkan ke BPN pusat, di mana nanti hasil daripada ketentuan tanah terlantar dinyatakan terlantar ini untuk dicadangkan ini. Pertama untuk dicadangkan kepentingan Hankam, dalam hal ini kepentingan pertahanan nasional, kemudian kepentingan pemerintah itu sendiri, dan terakhir itu untuk reforma. Jadi dari tanah terlantar ini ada 3 program pokok yang akan dilaksanakan oleh BPN. Jadi sepanjang tanah itu dinyatakan terlantar dan tanah itu kosong tidak bermanfaat, kita sudah data semua itu. Insya Allah mungkin dalam waktu tidak terlama hasil pendataan terlantar ini sudah ada tindak lanjut. Oke, jadi tidak ada istilah pemanfaatan begitu ya untuk tanah-tanah yang terlantar ini? Tidak ada, semenjak keluarnya PP 11 tahun 2010 tidak ada istilahnya tanah terlantarkan lagi. Itu sudah kita rekam semua. Oke, nah untuk Bapak Trijoko sendiri, untuk kawasan hutan yang ada di Sumsel dan juga nasional itu sejarahnya sendiri penggunaannya seperti apa nih Pak? Ya, jadi begini Mbak Anggi, jadi sebelum Indonesia merdeka, di Nusantara ini kan sudah banyak juga kerajaan-kerajaan dan juga sudah ada pemerintahan lah waktu itu dalam bentuk pemerintahan kerajaan. Kemudian ada zaman kolonial Belanda. Nah, kemudian merdeka. Nah, ketika merdeka diputuskan melalui undang-undang bahwa kekayaan alam itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebenarnya bagi kemakmuran rakyat. Loh, kenapa dikuasai oleh negara? Karena apa? Kalau itu tidak ada klaim kepemilikan oleh negara, nanti begitu merdeka, yang dulu merasa punya wilayah, kerajaan, kesultanan itu akan mengklaim lagi, akan ingin hidup lagi wilayah mana, yuridik saya dulu. Jadi lebih sendiri-sendiri lagi begitu ya, nah, kalau untuk seperti itu. Kalau itu nanti bisa berebut lagi, berebut wilayah lagi. Makanya lah negara mengklaim bahwa ini adalah dikuasai oleh negara. Nah, penguasaan negara ini oleh negara ini itu tidak dalam artian memiliki. Apabila di kemudian hari ada alas hak yang bisa dibuktikan sesuai perundangan BPN, itu bisa diserahkan kepada pemiliknya. Jadi di dalam kawasan hutan itu kita punya historis panjang. Jadi sejak zaman kolonial, kemudian sejak Undang-Undang 41, jadi banyak sekali terminologi. Jadi kalau masyarakat di Palembang itu biasanya punya kenal dengan register. Jadi di Sumatera Selatan ini ada 52 register. Itu kawasan hutan yang ditunjuk oleh zaman Belanda, itu ada 52. Nah, ini semua kemudian dengan adanya Undang-Undang nomor 5 tahun 67, Undang-Undang Kehutanan yang pertama, itu ditetapkanlah menjadi tata guna hutan kesepakatan. Ya, sampai dengan sekarang. Ya, Bapak sudah ada penelpon lagi dari pemirsa yang ada di rumah, Ibu Novi di kilometer 12. Selamat sore.
Ya, silakan Ibu Novi. Ibu Novi bisa diperjelas suaranya? Mau tanya sama pihak kehutanannya, Bang. Ya, silakan. Kan sekarang ada beberapa konflik penanganan sengketa lahan tuh. Nah, untuk kehutanannya sendiri gimana, Pak? Tentang penanganan itu, Pak? Apa polisi aja? Makasih ya, Pak. Ya, terima kasih Ibu Novi yang ada di kilometer 12. Nah, ini untuk konflik sendiri apakah penanganannya seperti apa nih, Pak? Iya, jadi begini. Jadi tentunya kawasan hutan itu sangat luas dan tidak mungkin kawasan hutan itu seperti kertas putih yang tanpa coretan. Tentunya di dalamnya sudah banyak masyarakat juga yang ada di situ. Hanya tentunya keberadaan masyarakat itu ada historisnya. Kenapa dia ada di situ? Kapan mereka ada di situ? Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah ketika masyarakat tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa ini adalah kawasan hutan dan dia ingin menguasai kawasan hutan itu. Karena kita tahu bahwa kawasan hutan di Indonesia itu sekitar 130 juta hektar, jadi 68% dari luas daratan. Nggak mungkin lah kalau di dalamnya tidak ada masyarakat. Bahkan boleh saya informasikan ke Bu Novi bahwa secara nasional itu tidak kurang 19.000 desa yang ada di dalam kawasan hutan. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Tentunya ada hal-hal yang kita lakukan dengan penegakan hukum. Tentunya ini ketika keberadaannya ini sudah mengganggu kelestarian dan sudah kita lakukan pembinaan namun tidak ada realisasinya. Tapi juga bisa kita akomodir atau kita keluarkan dari kawasan hutan. Jadi bukan rakyatnya dikeluarkan, tapi permukimannya itu kita ubah menjadi non kawasan. Itu bisa ditempuh melalui revisi tata ruang. Saya beri gambaran, saya pernah menghitung dari 4 provinsi itu, Sumatera Barat, Papua, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Itu kita sudah keluarkan lebih dari 1.750 permukiman di dalam kawasan hutan. Itu kita ubah menjadi PPL sehingga PPL bisa melakukan sertifikasi. Ini itu, tapi kalau dia harus sebagai tetap di kawasan hutan, kita melalui mekanisme pemberdayaan tadi. Nanti dari masyarakatnya sendiri seperti apa, Pak? Ya, tentunya ketika kita keluarkan, tentu dia akan suka. Hanya ada kelompok masyarakat yang memang ini kawasan hutan ini tidak mungkin kita lepas. Karena kita undang-undang kita nih, Mbak, dalam satu tas luas kawasan kulit kurang dari 3%. Nah, kalau gitu itu kita pertahankan. Nah, kalau kita pertahankan, masyarakat tidak boleh menuntut itu dijadikan non kawasan. Tapi masyarakat masih bisa melalui mekanisme pemberdayaan tadi, HKM, hutan desa atau kemitraan. Ya itu. Nah, ini sudah datang lagi nih Pak dari Yuliza yang ada di Kenten. Selamat sore. Ya, silakan. Kalau sore bisa diperkecil volume televisinya, Bapak? Iya, bentar. Iya. Silakan. Ya, sore Bu. Selamat sore. Ya, ini mau di wilayah Oki khususnya di hutan lindung di Desa Lubuk Sebruk itu Pak. Di Desa Lubuk Sebruk itu kan ada hutan lindung atau kawasan hutan yang saat ini sudah ditempati oleh banyak masyarakat Pak. Halo Pak. Ya. Nah itu tanah itu nantinya akan diambil alih lagi oleh pemerintah atau memang akan disediakan rakyat atau gimana Pak? Pak. Oke, terima kasih Bapak Yuliza yang ada di Kenten. Nah, ini silakan nih Pak dijawab untuk ya, di wilayah Oki. Ini Pak Yuliza yang seperti tadi saya katakan. Keberadaan dalam masyarakat itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia harus keluar karena dari sisi ekologis tidak mungkin areal itu bisa dilepas dari kawasan hutan. Terutama kalau itu berada di kawasan konservasi, sehingga banyak tidak akan personel ambil di Taman Nasional, di kawasan konservasi. Tapi kalau memang itu untuk kepentingan masyarakat, bagi bahwa sekarang ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang melakukan review tata ruang. Jadi mandat Undang-Undang 26 tahun 2007, pemerintah provinsi itu harus melakukan review tata ruang. Nah, di dalam review tata ruang inilah mestinya
lokasi-lokasi atau permukiman-permukiman yang ada dalam kawasan hutan seyogianya oleh bupati diusulkan melalui gubernur untuk bisa diubah statusnya, jadi ubah peruntukannya dari kawasan menjadi non kawasan. Ini adalah momentum strategis. Tinggal sekarang coba dicek apakah lokasi yang dimaksud oleh pemerintah Kabupaten Oki itu sudah diusulkan melalui review tata ruang Provinsi Sumatera Selatan yang sekarang sedang berproses. Saya kira itu yang, dan semua itu dimungkinkan sepanjang nanti dari hasil penelitian terpadu itu ada tim yang dipimpin oleh LIPI untuk meneliti kelayakan permohonan perubahan peruntukan dari kawasan hutan ke bukan kawasan hutan. Jadi bukan hanya Kementerian Kehutanan, kita menggunakan instrumen tim independen. Nah, kalau memang itu direkomendasikan bisa dikeluarkan, meskipun hutan lindung itu akan kita keluarkan, tergantung dari hasil atau rekomendasi dari tim terpadu. Iya. Nah, kita akan lanjutkan kembali Bapak setelah pariwara berikut ini, dan pemirsa, kami masih berbincang-bincang mengenai fungsi pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan rakyat, dan Anda masih bisa bergabung di line telepon 364111 setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, kembali bersama kami dalam dialog khusus interaktif pada sore hari ini, membahas mengenai fungsi pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan rakyat. Dan kita masih bersama dengan Bapak Trijoko dan juga Bapak Hermanto ya Pak ya. Nah, ini untuk masalah kalau terjadi permasalahan konflik kepemilikan lahan sendiri itu sebetulnya yang mengatur seperti apa nih Pak? Jadi begini Mbak, bahwa seseorang kalau dia melakukan klaim, wah ini adalah tanahku, tentunya ada yang disebut dengan titel atau alas hak. Nah ini BPN lah kompetensinya. Banyak bukti-bukti atau titel alas hak itu yang diakui sesuai dengan peraturan perundangan. Kalau memang benar dia sudah mempunyai titel hak sebelum areal itu ditunjuk sebagai kawasan hutan, tentu bisa kita keluarkan. Tapi kalau klaim itu muncul setelah statusnya sebagai kawasan hutan, lah itu tentunya tidak bisa kita keluarkan. Itu yang disebut dengan perambahan. Nah, memang kita sering sulit membedakan itu. Loh, kenapa di sana bisa diakomodir, bisa dilepas, kok di sini tidak? Iya, karena itu akan depend on atau sangat tergantung dari historis keberadaan pemukiman itu. Dari BPN sendiri seperti apa Bapak Hermanto? Ya, kita sendiri dari data kepemilikan itu sendiri seperti katakanlah dasar hukum pemilikan itu. Kita melihat juga seperti apa yang sudah disampaikan Pak Joko, kalau memang dasar kepemilikan itu mendukung dalam rangka penguasaan, terutama itu mengenai tanah-tanah yang di luar kawasan, ya kita silakan saja. Tidak akan keberatan untuk menerbitkan sesuatu hak atas tanah. Tetapi apabila ternyata itu masih di dalam kawasan, yang tadinya, yang dibilang Pak Joko tadi historisnya itu, dia menduduki itu sebelum kawasan itu ditetapkan, itu bisa-bisa saja. Tapi kalau itu sudah ditetapkan, tahu-tahu mereka bisa ya, Pak ya? Ini nggak bisa. Ini sama kata tadi. Itu perambahan namanya. Ya. Nah, ini sudah ada penelpon lagi dari Ibu Dewi yang ada di Pelaju. Selamat sore. Ya, sore Mbak. Ya, silakan. Aku mau nanya sama Pak Hermanto dari BPN ya Mbak. Ya, sebelumnya Ibu Dewi bisa diperjelas suaranya? Oh ya. Mau nanya sama Pak Hermanto dari BPN. Silakan. Jadi Pak, penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi akhir-akhir ini gimana Pak? Itu aja yang mau saya tanyain. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya. Nah, ini penanganan dari yang akhir-akhir ini terjadi konflik itu seperti apa nih Pak? Dari ya, BPN? Terima kasih Bu Dewi. Jadi yang terjadi akhir-akhir ini seperti konflik pertanahan, alhamdulillah kita dari Badan Pertanahan Nasional khususnya Provinsi Sumatera Selatan ini Mbak Anggi, jadi kita punya kedeputian 5 yang khusus menangani konflik dan perkara pertanahan. Nah, untuk wilayah Sumatera Selatan kita sudah coba untuk mengeliminasi, katakanlah mengeliminasi daripada permasalahan itu sendiri dengan cara memediasi pihak-pihak yang konflik, yang berperkara.
Ya, alhamdulillah di dalam tahun 2011 ini kita udah ditargetkan 50 perkara untuk kita mediasi, Mbak Bu Dewi. Jadi upaya kita memang sudah maksimal, tapi semuanya itu ini kembali lagi kepada keinginan daripada masyarakat untuk dalam rangka penyelesaian. Karena sifatnya kita hanya mediasi. Mediasi sepanjang ini bisa kita selesaikan melalui mediasi, musyawarah. Tapi sepanjang ini tidak bisa diselesaikan, itu jalurnya jalur hukum nanti melalui media pengadilan itu, Bu Dewi. Saya kira itu upaya-upaya kita selama ini yang sudah kita laksanakan itu. Ya, nah ini masih Bapak Hermanto, kalau pendapat Anda sendiri, sebab hingga sampai ada terjadinya penyerobotan hutan, kemudian juga ada mungkin penebangan dan juga perladangan liar tanpa izin, itu seperti apa nih Pak? Nah, saya kira begini, kembali lagi kepada keinginan daripada masyarakat itu sendiri. Yang pertama, saya lihat ada juga kendala daripada di lapangan ini, mereka umumnya belum mengetahui kawasan itu sendiri. Kemungkinan satu pertama itu. Kedua, memang kadang-kadang masyarakat penggarap ini, katakanlah masyarakat penggarap yang namanya di kawasan ini, itu kadang-kadang memang bukan rata-rata masyarakat setempat. Oke, jadi pendatang begitu. Kadang-kadang pendatang ini. Nah, ini yang di sepanjang mereka menggarap di kawasan dan sepanjang mereka tidak bersentuhan langsung dengan BPN, itu kembali kewenangannya ada sama Pak Joko ini. Bagaimana cara menyelesaikannya seperti apa yang sudah disampaikan beliau tadi. Nih, Bapak? Ya, jadi betul sekali Pak Hermanto. Jadi keberadaan masyarakat, jadi kalau kita melihat masyarakat dalam kawasan hutan, kita tidak bisa serta-merta mengatakan ini salah, itu benar. Tapi tadi bagaimana historis keberadaan itu. Ada kemungkinan mereka berada sebelum areal itu ditunjuk sebagai kawasan hutan. Itu wajib kita hormati. Tapi ada juga yang tadi, biasanya kalau di Sumatera Selatan, kita sudah punya 52 register sejak zaman Belanda. Itu pasti masyarakat setempat sangat menghormati. Dia tahu persis, ini adalah kawasan hutan, ini bukan kawasan hutan. Nah, tadi kadang-kadang saudara kita dari luar daerah datang. Nah, okelah mereka masuk ke dalam kawasan hutan. Memang dalam kondisi tertentu dia akan nyaman. Kenapa? Dia tidak berada di luar kawasan hutan. Kalau dia ada di luar kawasan hutan, pasti akan konflik dengan masyarakat setempat. Tapi begitu di kawasan hutan, ya mohon maaf, ini keterbatasan pemerintah dengan 130 juta hektar, tentunya polisi kehutanan kami juga belum. Kita sekarang sedang menggiatkan apa yang disebut dengan membentuk unit-unit manajemen di tingkat lapang, itu belum terbentuk semuanya, sehingga keberadaan mereka ke dalam kawasan hutan tidak serta-merta bisa diketahui oleh petugas kehutanan, sehingga dia lama-lama terus tinggal secara ilegal di dalam situ ya Pak ya? Dia itu adalah tadi sampaikan Pak Hermanto tidak akan berani dan tidak akan menerbitkan sertifikat karena keberadaan mereka adalah ilegal, apa yang disebut dengan perambah tadi. Tapi sebenarnya kalau masyarakat itu pasti akan tahu ini kawasan atau dia bukan kawasan. Nah itulah, karena masyarakat sendiri mempunyai yang kita sebut kearifan tradisional, Mbak. Itu, dan mereka sebagai contoh, dulu itu biasanya hampir kalau kita di Sumatera Selatan itu ada tanah marga. Itu zaman Belanda, itu ada penyerahan dari tetua adat kepada residen Belanda, kemudian ditetapkanlah itu menjadi hutan negara. Waktu itu yang disebut dengan register. Jadi seperti itulah. Nah, hanya memang perkembangan kemudian itu tadi masih belum memadainya manajemen kita, intelligence manajemen, sehingga Kementerian Kehutanan sekarang punya program strategis, Mbak. Yang pertama, kita akan melakukan percepatan tata batas. Kita, kawasan hutan kita menyisakan 63.000 kilometer batas kawasan yang belum ditata batas. Nah, ini akan kita selesaikan sampai dengan 2014. Oke, sudah ada rencana ke depannya ya, Pak ya? Dan di 2012 ini kita akan selesaikan 19.000 kilometer. Oke. Nah, ini Bapak sudah ada Bapak Mukti yang ada di Oki. Selamat sore.
Ya, silakan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, Pak dengan saya. Ini kami dari Kecamatan Air Putih Kabupaten Bekasi. Ya, tepatnya di Desa Banyubiru. Jadi kami punya lahan yang terbuka HPI, yaitu yang tepatnya yang pengelolanya PTDAP. Bapak, maaf saya potong sebelumnya, bisa diperkecil volume televisinya dan suara Bapak diperjelas? Oh iya. Ya. Halo. Ya, silakan. Ya. Kami dari OKI, Pak, di Kabupaten OKI, mau nanyakan kepada Bapak Hermanto dengan Bapak Joko. Jadi kami sebagai rakyat, kami mempunyai lahan di antara hutan HTI dalam masalah ini, yaitu Sinar Emas Group dengan Desa Banyubiru. Diizinkan menanam pohon, yaitu hutan. Nah, kebetulan kami memang punya niat untuk menanam hutan, dan tahun kemarin kita sudah menanam 3.000 pohon. Jadi sekarang kami pengen bertanya kepada Bapak berdua, gimana solusinya kami sebagai masyarakat untuk dapat bantuan untuk biaya penambahan penanaman hutan itu tadi. Nah, kira-kira demikian, Pak. Kami mohon ininya, responnya dari sana. Ya, terima kasih Bapak Mukti yang ada di OKI. Ya, terima kasih kembali. Selamat sore. Nah, ini silakan nih Pak ditanggapi. Kalau untuk pembiayaan sendiri bisa dibantu ke masyarakat ini untuk penanaman pohon. Begini, Pak Mukti ya. Ya, Bapak Mukti. Jadi yang pertama, tadi kan lokasi ini diantara HTI dan desa. Jadi kita harus jelas dulu status dari lahan itu apa. Kalau lahan itu kawasan hutan, pertanyaan berikutnya, apakah itu merupakan bagian dari areal kerja HTI atau bukan? Ini bisa kita cari posisi tepatnya itu dengan mungkin koordinasi dengan Dinas Kehutanan setempat untuk mencari koordinatnya dengan GPS, kemudian bisa dibawa ke UPT kami, unit pelaksana teknis kami yang ada di Palembang, Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Nah, setelah kita tahu persis status kawasan hutan, oh ternyata ini tidak menjadi bagian dari HTI tadi. Dan ini kawasan hutan, ini bisa kita mengajukan program-program tadi. Kalau terkait kalau itu bisa dalam areal pencadangan HTR, Pak Mukti bisa mengajukan izin pembangunan HTR, hutan tanaman rakyat, itu tentunya melalui Dinas Kehutanan setempat, Kabupaten OKI. Nah, kalau itu memang memenuhi syarat sebagai hutan tanaman rakyat, ini nanti bisa mengajukan bantuan kepada BLU. Nah, bagaimana mekanismenya? Ini ada UPT kami yang ada di provinsi yang disebut dengan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, BP2HP, yang kantornya di Puntikayu. Itu bisa konsultasi ke sana. Bagaimana bisa Bapak Mukti bisa atau tidak, memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti program HTR. Oke, tapi sebelumnya harus dipastikan dulu pastikan dulu area itu. Kalau itu non kawasan, nah mungkin bisa melalui sertifikasi, keluar sertifikat HGU-nya bisa dianggunkan ke bank. Ya, perbincangan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda sejenak, Bapak dan pemirsa jangan kemana-mana. Anda masih bisa berinteraksi bersama kami di lantai 364111. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Ya, pemirsa masih bersama kami pada sore hari ini dalam acara
dialog interaktif dengan topik fungsi pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan rakyat. Dan pemirsa masih dapat berbincang-bincang bersama kami di line telepon 364111 untuk bertanya. Dan sudah ada Bapak Trijoko dan juga Bapak Hermanto yang akan menjawab pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Nah ini untuk pemanfaatan dan juga fungsi lahan sendiri bagi kesejahteraan rakyat ini bisa Bapak simpulkan kembali sebetulnya dari awal sebagai fungsi dari pemanfaatan lahan ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi begini Mbak Anggi ya. Satu hal yang paling prinsip dan mendasar kita harus pahami betul bahwa hutan, pengertian tadi hutan dan kawasan hutan. Jadi kawasan hutan adalah merupakan status dari hukum dari sebuah kawasan yang dikuasai negara. Jadi siapapun, warga negara siapapun, pemerintah ketika akan memanfaatkan harus tunduk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pemanfaatan hutan ini pasti akan berorientasi bagi kesejahteraan masyarakat. Karena ini sudah menjadi mandat Undang-Undang Dasar pasal 33 bahwa pemanfaatan sumber daya itu harus untuk kepentingan masyarakat. Nah, ada beberapa instrumen tadi telah kami sampaikan. Ada mungkin usaha besar dalam bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam yang dulu dikenal dengan HPH, kemudian HTI. Tentunya di dalam melaksanakan kegiatannya ada tanggung jawab sosial bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu. Nah, tapi untuk masyarakat sendiri sudah disediakan juga instrumen melalui HTR, Hutan Tanaman Rakyat, atau instrumen pemberdayaan melalui HKM, Hutan Kemasyarakatan, atau Hutan Desa. Ini lembaga desa itu juga bisa mengajukan pengelolaan terhadap kawasan hutan untuk membiayai operasionalisasi dari desa itu. Kemudian yang terakhir dengan kemitraan. Jadi kalau ini enggak semua kawasan hutan sudah dibebani izin usaha HPH atau HTI, masyarakat masih dimungkinkan ikut dalam memanfaatkan itu melalui kemitraan. Jadi nanti akan ada MOU atau perjanjian antara masyarakat dengan pengusaha. Jadi semacam bapak anak angkat lah. Dan itu nanti bisa bagi hasil. Sebagai contoh di perhutani di Jawa itu sudah sangat bagus dalam bentuk pembangunan hutan bersama masyarakat. Nah, ini nanti ketika panen itu ada pembagian untung antara perusahaan dengan masyarakat. Ya, jadi sama-sama diuntungkan gitu ya Pak ya? Tentunya tidak ada gunanya semua kebijakan pemerintah ini kita keluarkan untuk memanfaatkan hutan kalau tidak memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Kalau toh sekarang masih ada kelemahannya dan kami akui, tentunya kami terus akan berusaha menyempurnakan apakah itu dari sisi regulasinya ataupun dari sisi implementasinya. Oke. Tapi sejauh ini juga tetap dilakukan perbaikan-perbaikan di segala sisi ya? Betul. Oke. Nah untuk dari Bapak Hermanto sendiri dari segi BPN-nya seperti apa ini untuk pemanfaatan fungsinya? Ya kita dari pemanfaatan fungsi lahan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat ini sudah jelas ini Pak. Karena dari kepala kita sendiri, Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Joyo itu sudah menyampaikan mutu bahwa tanah itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Implementasi kita di lapangan, kita punya program-program strategis untuk kesejahteraan rakyat ini. Salah satunya itu tadi, sudah diterbitkannya dengan PP Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2010 untuk penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Kalau nanti hasil penertiban pendayagunaan tanah terlantar ini nanti ada 3 pokok yang penting untuk diketahui. Bahwa pertama itu hasil dari penertiban ini untuk kepentingan negara, dalam hal ini Hankam, pertahanan keamanan. Kemudian kepentingan pemerintah daerah itu sendiri. Dan terakhir itu kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat ini nanti kita akomodir dengan pembagian tanah berdasarkan hasil tanah kelebihan tanah dari penertiban tanah terlantar ini melalui reforma agraria yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kepala Badan ini untuk kepentingan masyarakat, sehingga apapun kepentingan yang ada di atas
segalanya kepentingan pertanahan ini semua mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan masyarakat itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, bahwa semboyan beliau itu tanah sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Jadi upaya kita untuk kesejahteraan itu sudah jelas, Pak. Karena dalam program-program pertanahan itu sendiri ada 5-6 program strategis yang kita harus memberdayakan masyarakat itu. Pertama, reforma agraria. Kemudian kedua, pendayagunaan tanah terlantar. Kemudian ketiga itu yang namanya legalisasi aset, kemudian penyelesaian konflik perkara, kemudian larasita, dan terakhir penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi ada 5-6 program strategis yang sudah kita tetapkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di penggunaan dalam pemanfaatan lahan-lahan ini. Saya kira itu, Pak. Ya, ini terakhir nih untuk Bapak Joko, harapannya ke depan khususnya untuk fungsi dan juga pemanfaatan lahan ini seperti apa nih, Pak? Ya, jadi saya menghimbau semua pihak, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, camat, desa, mari, dan juga masyarakat, kita berada pada kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Karena apa? Peraturan perundangan yang berlaku ini juga pasti akan berujung sasarannya, ultimate goal-nya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Untuk itulah maka kita semua mari dalam kondisi kepatuhan terhadap peraturan perundangan sehingga tidak menimbulkan gejolak-gejolak atau konflik-konflik. Dan tentunya kami berharap kepada masyarakat sebelum mengambil atau menentukan rencana pemanfaatan lahan sebaiknya berkonsultasi dulu atau bertanya dulu kepada institusi kehutanan kalau itu kawasan hutan atau ke BPN tentunya kalau itu non kawasan hutan sehingga tidak terjadi penyerobotan, ada terminologi penyerobotan ataupun perambahan kawasan hutan. Tentunya ini harapan kami karena kami tentunya punya keterbatasan dalam mengawasi ini semua sehingga kalau semua berada dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan, insya Allah ini akan bisa lebih cepat mencapai tujuan yang dimandatkan di Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemanfaatan hutan sebagai sumber daya alam itu diarahkan untuk kemakmuran sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu Mbak Agi. Ya, terima kasih perbincangan kita pada sore hari ini Bapak Insinyur Tri Joko Mulyono MM dan juga Bapak Hermanto Yusuf SHMH. Dan pemirsa, karena keterbatasan waktu perbincangan kita mengenai topik fungsi pemanfaatan lahan bagi kesejahteraan rakyat, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.